Petani pendamping perhutanan sosial menarik pungutan liar, menghambat tujuan program pengentasan kemiskinan. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Perhutanan sosial digadang-gadang bisa menjadi solusi membereskan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Di masa Orde Baru, hutan negara seluas 64 juta hektar diserahkan kepada pengusaha melalui hak pengusahaan hutan atau hutan tanaman industri. Masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton dan akibatnya separuh lebih hutan tersebut kini dalam keadaan rusak. Sejak 2007, masyarakat punya hak yang sama seperti pengusaha untuk mengolah hutan negara melalui hutan sosial, tapi hanya terbatas pada hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan derajat hutan sosial dengan menjadikan program ini sebagai prioritas nasional dalam mengentaskan kemiskinan pada 2016. Caranya dengan menyediakan 12,7 juta hektar hutan produksi dan hutan lindung menjadi hutan sosial yang aturannya dinaikkan lagi dari sekadar peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi undang-undang dalam 2 pasal khusus di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tak sekadar hutan produksi atau hutan lindung yang rusak bekas HPH atau HTI, perhutanan sosial juga kini merambah hutan konservasi dengan kemitraan konservasi antara petani dengan Balai Taman Nasional. Dengan pola agroforestry, petani bisa mengelola hutan selama 35 tahun, maksimal 2 hektar per keluarga dengan memanfaatkan komoditas pertanian di bawah tutupan hutan. Meski lahannya tak bisa jadi agunan ke bank karena bukan hak milik, pemerintah menyediakan dana desa dan koperasi usaha rakyat sebagai modal usaha perhutanan sosial. Agroforestry adalah teknik memanfaatkan ruang di lantai hutan dengan komoditas pertanian. Dengan begitu, tutupan hutan yang rusak akan kembali dan masyarakat mendapat keuntungan ekonomi. Konflik sosial antar masyarakat dalam perebutan lahan ataupun masyarakat dengan negara karena merambah hutan pun dengan sendirinya akan mereda. Menghadang perambahan hutan dengan penegakan hukum tentu akan memakan ongkos yang tidak sedikit. Perhutanan sosial akan menjadi solusi menyelesaikan problem-problem itu karena konflik sosial akan mereda, masyarakat desa hutan berpeluang sejahtera dan hutan akan kembali menjadi belantara. Badan Pusat Statistik mencatat dari 74.754 desa, sebanyak 31.961 desa berada di sekitar hutan. Dari jumlah itu, 25.863 desa tergolong miskin. Sayangnya, niat bagus itu dinodai oleh sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat. Alih-alih menjadi pendamping petani hutan sosial, mereka memanfaatkan relasi kuasa yang timpang dengan menarik pungutan liar. Berdalih untuk biaya operasional mengurus izin perhutanan sosial, para pendamping dan para pemimpin petani ini memungut 500.000 hingga 5 juta kepada tiap petani, padahal izin perhutanan sosial terbit secara gratis. Penelusuran majalah ini memperkirakan setidaknya pungli mencapai 300 miliar di Jawa saja. Di Sumatera, modusnya lain lagi. Perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri memakai kedok perhutanan sosial untuk meluaskan area konsesi dan mendapatkan tambahan pasokan bahan baku kayu untuk industri pulp and paper. Kerjasama pembelian kayu kepada petani hutan pun timpang karena harganya murah. Skema off-taker dalam perhutanan sosial terjadi secara tak setara antara korporasi dengan petani. Kehadiran pendamping LSM dan kerjasama dengan perusahaan adalah strategi mencapai 3 tujuan perhutanan sosial tadi, yakni secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Namun, karena jumlah penyuluh kehutanan sangat sedikit, pemerintah membuka peluang kepada LSM menjadi pendamping mandiri yang tidak mendapatkan anggaran negara. Untuk menopangnya, pemerintah bisa merekomendasikan mereka menjadi pendamping perhutanan sosial mengakses dana lembaga donor. Namun, LSM yang lancung tak memanfaatkan kesempatan ini. Mereka lebih memilih memungut uang kepada petani. Akibatnya, pungli dan tipu-tipu meluaskan area konsesi ini membuat realisasi perhutanan sosial tersendat. Sampai September 2022, dari 12,7 juta hektar target perhutanan sosial baru terrealisasi 5 juta hektar saja. Dari 9.924 kelompok usaha perhutanan sosial yang mendapatkan izin,
hanya 0,5% yang masuk kategori kelompok tani mandiri atau kelompok platinum yang komoditasnya punya pasar yang stabil. Sejauh ini, pemerintah hanya melarang pungli melalui surat edaran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak membangun tata kelola mencegahnya dengan misalnya membangun satuan tugas yang berisi berbagai lembaga di tingkat kabupaten sebagai tempat petani mengadukan pungutan-pungutan itu. Pungutan liar adalah perbuatan pidana yang bisa ditindak secara hukum. Tanpa strategi jitu mencegah dan menindak para penunggang gelap perhutanan sosial ini, gagasan yang bagus dalam pembangunan hutan yang lestari, dalam melindungi hutan dan menurunkan angka kemiskinan penduduk desa akan menggantang asap. Jika pemerintah ingin perhutanan sosial menjadi cara baru mengelola hutan secara berkelanjutan dengan berpihak kepada masyarakat kebanyakan, memberantas free riders atau penunggang gelap harus menjadi prioritas. Simak opini dan liputan selengkapnya di majalah.tempo.co.